Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan materi tentang upaya pembaruan pendidikan nasional. Pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan. Semua berstatus swasta, kemudian ada yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Contohnya seperti pendidikan nonformal yang dikelola oleh masyarakat seperti kursus mengetik, kursus komputer, dan internet. Yang kedua, sistem persekolahan. 1. SD Pamong. Proyek ini merupakan pendidikan bersama antara pemerintah Indonesia dan Innotex Pamong, singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru-guru. Proyek ini diuji cobakan di tingkat sekolah. Tujuan proyek Pamong adalah untuk menentukan alternatif sistem penyampaian pendidikan dasar yang bersifat efektif, ekonomis, dan merata, sesuai dengan kondisi kebanyakan daerah di Indonesia. Maka dari itulah sistem Pamong ini, anak-anak dapat belajar sendiri dengan bimbingan tutor atau anggota masyarakat serta bimbingan orang tua. Yang kedua, SD kecil. SD kecil ini memiliki ciri-ciri: 1. Kelas yang ada lebih sedikit dari SD biasa. Yang kedua, jumlah murid lebih kecil 20-30 orang. Yang ketiga, jumlah guru sedikit. Yang keempat, pendekatan belajar meliputi belajar sendiri, yaitu mempelajari modul, berkelompok, dan klasial. Yang kelima, murid pandai dijadikan tutor untuk mengajar murid-murid. Oke, sistem persekolahan yang ketiga yaitu SMP terbuka. SMP terbuka adalah sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Latar belakang berdirinya SMP terbuka adalah: pertama, kekurangan fasilitas; kedua, tenaga pendidikan yang tidak cukup, dan dalam rangka pemerataan pendidikan. Yang keempat, yaitu proses perintis sekolah pembangunan. Pada mulanya, proyek ini dimaksudkan untuk mencoba bentuk sistem persekolahan yang komprehensif dengan nama sekolah pembangunan. Selain itu, secara umum, kerangka sistem pendidikan ini digariskan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0172 Tahun 1974. Yang kelima adalah Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dari 5% menjadi 8,2%. Gagasan pemerintah untuk menyelenggarakan UT didasarkan kepada keinginan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan kemampuan tenaga pendidikan pada lembaga pendidikan dan perguruan tinggi serta tenaga-tenaga dalam bidang lain. Oleh karena itu, UT atau Universitas Terbuka menggunakan cara yang lebih terbuka yang mengutamakan penerapan sistem belajar jarak jauh. Yang keenam yaitu sekolah unggul. Sekolah unggul yaitu sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran pendidikannya. Sekolah unggul menjadi topik yang hangat karena menjadi kebijakan yang dimaksudkan untuk mencari jalan pintas dalam mempersiapkan penyediaan tenaga kerja yang handal yang mempunyai kemampuan bersaing yang tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, karakteristik sekolah unggul. Yang pertama, layanan khusus diberikan lebih intensif. Yang kedua, anak-anak merupakan aset bangsa yang mampu merespon tantangan persaingan global. 7. Pendidikan pesantren. A. Arti pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam
untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. B. Tujuan pesantren ini adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, dengan jalan menjadi kaula atau abdi masyarakat, yaitu menjadi pelayanan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam, dan menciptakan ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. C. Unsur-unsur pesantren. Yang pertama pelaku, yang kedua sarana perangkat keras, dan yang ketiga sarana perangkat lunak. D. Fungsi. Berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga penyiaran agama. Selanjutnya adalah inovasi dalam pendekatan belajar mengajar. Yang pertama, belajar tuntas. Belajar tuntas adalah suatu cara dalam proses belajar yang menuntut siswa untuk menguasai materi pelajaran secara tuntas dengan hasil yang memuaskan. Tujuannya adalah agar siswa mendapatkan kesepakatan untuk mencapai angka tertinggi dengan menguasai bahan pelajaran dengan tuntas. 2. Cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif adalah suatu cara atau usaha mempertinggi atau mengoptimalkan kegiatan siswa dalam proses belajar. Dengan demikian, CBSA menuntut keaktifan belajar siswa yang optimal sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Tujuan CBSA ini agar siswa aktif dalam proses belajar sehingga mampu untuk mengubah perilaku secara efektif dan efisien. 3. Keterampilan proses. Keterampilan proses yaitu suatu pendekatan yang mengacu kepada bagaimana siswa belajar dan apa yang ia pelajari. Pada dasarnya, keterampilan proses ini sama dengan CBSA yang terlihat pada pelaksanaan yang menuntut keaktifan siswa. Namun, pada keterampilan proses ini lebih ditekankan pada proses berpikir sendiri dengan keterampilan masing-masing siswa. Yang paling penting bagaimana proses untuk pencapaian tujuan itu dilakukan oleh siswa terlepas dari hasil yang diperoleh. Inovasi dalam penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi informasi telah memasuki berbagai sendi kehidupan, termasuk dunia pendidikan, lebih khususnya pembelajaran. Seiring dengan perkembangan aplikasi teknologi informasi dalam dunia pendidikan, maka berbagai bahan belajar pun telah dibuat dan dipakai oleh guru melalui medium teknologi informasi dalam bentuk kemasan yang sangat bervariasi dan menarik. Electronic learning atau e-learning pada hakikatnya adalah belajar atau pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi komputer atau internet. Teknologi belajar seperti itu dapat juga disebut pembelajaran berbasis web. Kemajuan teknologi yang menyatukan komputerisasi, televisi, radio, dan telepon menjadi satu kesatuan atau terintegrasi, berbentuk sebagai satu revolusi informasi dan komunikasi global. Teknologi informasi dapat menjadi alat pendorong ke arah kemajuan bangsa. Salah satu dampak terbesar adalah perkembangan di bidang pendidikan, di mana guru dapat mengakses, mengambil pengetahuan-pengetahuan yang tersedia di internet untuk dijadikan sumber pembelajaran yang diperoleh dengan mudah. Khusus penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang semakin meluas, terutama di negara-negara maju, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa dengan media internet memang dimungkinkan berjalannya proses belajar mengajar yang lebih efektif. Sekian materi dari kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.